Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat guru besar kita, Mama Skalyo, Padepokan Sendang Sejagat, dan salam hormat buat guru-guru Andin yang ada di Banten dan senior-senior saya. Mohon maaf, saya ingin sharing aja karena banyak yang belum tahu tata caranya mediumisasi. Tapi ini versi saya, tapi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Lebih jelasnya silakan menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat master bakter dimanapun kalian berada, saya cuman bisa sharing pengalaman saya aja. Dulu waktu saya belajar dari Padepokan Sendang Sejagat, saya belum bisa apa-apa. Tapi sekarang banyak murid-murid baru yang ingin tahu tata caranya mediumisasi. Ya mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dan mempraktekannya. Kalau saya biasa setelah tawasulan dulu, terus wirid nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Caranya saya biasa apa yang kita akan tarik, wilayahnya di mana, posisinya di mana, itu tergantung si yang mau ditariknya itu, hodamnya dari mana, jinnya dari mana, daerahnya dari mana. Kita cuman bisa fokuskan misalkan dari daerah Bandungnya mana, kan luas daerah Bandung. Misalkan dari ini kita fokuskan untuk menarik hodam pengganggu atau hodam pendamping seseorang yang mau dimasukkan ke mediator. Syaratnya kalau yang belum tuntas wiridnya 7 hari, jangan mencobanya karena berbahaya. Yang pertama kita fokuskan dulu, baca bismillah dulu, dan fokuskan posisi orang yang mau ditarik hodamnya. Fokuskan tangan kita ke atas, fokuskan sambil merem, sambil fokuskan posisi orang yang mau request ke kita. Misalkan fokuskan sambil baca dari nomor 1, nomor 3, sama nomor 4. Fokuskan sambil merem, baca dalam hati, kalau bisa sambil tarik nafas. Misalkan udah ada kayak ada getaran di tangan, awas jangan sampai melebihi siku ini. Kalau udah ada kayak kita mau narik suatu benda berat, nah itu langsung siap kita masukkan ke mediator. Caranya masukkan lewat atas ini, terus ke punggung diusap sampai ke tulang ekor. Diusapkan. Terus kalau yang belum bisa, terus coba dan coba lagi. Karena kalau yang masih belajar, masih belum pernah praktek, pasti ada gagalnya. Jangan putus asa, terus berlatih, karena nanti juga akan terlatih. Nanti berapa kali pasti bisa, asal kitanya jangan takut, jangan nantinya gimana gitu, jangan berpikir yang lain-lain. Kita fokus aja ke wiridan itu dan yang mau ditariknya itu. Terus kalau udah masuk, kita cuman cukup baca, jawab aja, tanya aja. Kalau menurut saya tanya
assalamualaikum. Biasanya kalau jin Islam atau hodam leluhur atau hodam pendamping kita, biasanya dia bisa jawab salam kita. Tapi yang hati-hatinya itu yang hodamnya yang bukan hodam liar lah, hodam ganas. Nah itu yang paling bahaya. Makanya jangan coba-coba kalau belum siap kita mau berlatih atau praktek mediator, karena nanti kesananya akan fatal dan kita nanti bisa terbalik, si jinnya menyerang kita kalau kitanya belum siap. Saran saya kalau yang belum wiridnya 7 hari jangan dulu karena itu bentengnya belum kuat. Itu saran dari Gubes dulu saya dengar. Dan kalau udah masuk, supaya si mediatornya nggak begitu beringas atau berontak, saya biasanya cukup mengucapkan wirid nomor 4 di pundaknya sambil tarik nafas, ditiupin ke pundaknya. Insya Allah si jin yang jahat itu bisa dikendalikan. Dan kalau si jin itu mulai marah atau liar lah intinya, kita harus siap-siap baca nomor wirid 1, 2 atau 3 saya biasanya. Itu untuk tameng kita atau perisai kita, siapa tahu si jin itu nyerang ke kita, kita harus siap-siap. Tapi kita mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu. Kalau bisa sebelum mau komunikasi sama dia, kitanya jangan terpancing emosi. Kita harus santai aja, relax, jangan ada rasa pingin gimana ke dia. Kita tanya baik-baik dulu supaya dia, walaupun dia ngomongnya kasar, tetap kita harus jangan emosi lah intinya. Tapi kalau dianya tetap, misalkan kita bicara baik-baik tetap dia nggak terima, ya itu kita cukup baca nomor 1 atau nomor 2 sama nomor 3 kalau saya cukup ditempelkan di punggungnya, tapi sambil konsentrasi baca seikhlasnya, pasti si jin itu akan kepanasan. Dan selanjutnya cara mengeluarkannya, tadi kan masukan dari atas, sekarang masukkan ngeluarinnya dari tulang ekor, tarik ke atas sambil baca wirid nomor 3, sambil kalau bisa ambil tahan napas, tarik sekuat-kuat mungkin sampai atas, sampai ininya rambutnya kayak di jambak. Kalau masih ada, terus ulangi lagi sampai si jin yang di dalam tubuh mediator itu keluar. Dan bila udah keluar, kita baca wirid nomor 4 di telinga kiri dan telinga kanannya, agar si mediator cepat sadar dan tidak terjadi apa-apa. Itu sepengalaman saya waktu praktek latihan mediator. Tapi kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf buat Master Andin yang ada di Banten sama guru besar Mas Karyo. Saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan master bakter yang dimanapun Anda berada, saya mohon maaf karena ini praktek saya dulu, karena banyak yang ingin tanya-tanya, karena saya dijawab di WA karena terlalu banyak, ya saya terpaksa bikin video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi murid-murid Padepokan Senang sedunia, agar bisa berlatih dan praktek lebih banyak lagi, agar kita tetap bisa
menjalani keilmuan ini dengan baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.